Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya mau ceritakan pengalaman saya kemarin di hari Sabtu. Kebetulan hari Sabtu itu hari libur saya. Saya coba manfaatkan hari libur saya ini buat jalan-jalan, refreshing ceritanya. Saya keluar dari pagi sampai jam setengah 3 sore. Jam setengah 3 sore saya pulang. Dalam perjalanan pulang itu, saya mampir ke salah satu makam atau petilasan, saya tidak tahu ya. Saya mampir ke situ. Yang saya lihat kemarin itu ada makamnya satu, teman-teman. Saya mampir ke situ. Sebetulnya tempat itu tidak asing buat saya, karena tempatnya itu persis di pinggir jalan raya, teman-teman. Jadi saya biasa lewat ke situ. Cuma baru kemarin saya ada kesempatan buat mampir ke situ, teman-teman. Mampirlah ke situ. Tempatnya itu naik, teman-teman. Jalan rayanya itu ada di bawah. Tempat yang saya maksudkan tadi itu di atas. Dan di sebelahnya jalan raya ini, jalan yang mau menuju ke atas itu, di pinggirnya itu ada warung kecil. Warung ini miliknya juru kunci. Saya naik tuh. Setelah naik beberapa saat, saya duduk-duduk di situ. Ada bapak-bapak nyusulin saya ke sana, nemui. Ngobrol. Kurang lebih 10 menit, ada lagi yang nyusul ke sana, nemui saya lagi. Lebih tua nih orangnya. Orang itulah yang dimaksud juru kuncinya. Kami ngobrol banyak tuh kan tentang tempat itu. Tapi si juru kuncinya sebenarnya juga tidak begitu memahami sejarah tempat itu, teman-teman. Katanya cuma dititipi aja untuk ngerawat tempat itu, begitu. Terus lama-lama kami ngobrol, saya memberanikan diri untuk minta izin, Pak, boleh ndak kalau misalnya tempat ini saya masukkan ke YouTube, biar lebih banyak dikenal, biar lebih banyak dikunjungi oleh orang lain, siapa tahu jadi viral kayak gitu kan. Nah, bapaknya langsung jawab gini, jangan kayak gitu. Itu hanya menguntungkan orang-orang YouTube aja. Bapaknya langsung seperti itu. Saya terdiam di situ. Terus bapaknya ngomong lagi tuh, dulu itu berkali-kali ada orang yang mau kesini, satu tim, banyak banget tuh, ada 7, ada yang 5, udah bawa peralatannya semua. Saya larang. Saya nanya, alasannya kenapa Pak dilarang? Ya kalau nanti ada apa-apa, kalau orangnya kesurupan dan lain-lain, siapa yang mau tanggung jawab? Bapaknya bilang kayak gitu. Oh. Tapi yang tersirat di hati saya lebih ke bapak itu nggak mau tempat itu menguntungkan bagi para konten kreator, teman-teman. Jadi nggak mau gitu. Harusnya bapak itu berpikir ya realistis aja lah ya. Semua tempat yang entah itu mistis, entah itu tempat sejarah, kita banyak tahu dari YouTube, ya kan? Dari para konten kreator yang udah kesana kemari melanglang buana, yang udah cari-cari info, yang udah mencoba meng-up tempatnya gitu kan, tempat-tempat entah itu sakral, bersejarah atau apapun itu gitu. Dari situ harusnya si bapak ini, oh iya ya, ini toh nanti juga menguntungkan warung saya jadi rame, banyak pengunjung atau gimana gitulah. Tapi si bapak itu lebih berpikir kalau ini rame, kalau ini masuk YouTube, yang untung itu konten kreatornya, yang untung itu yang punya YouTube gitu katanya. Padahal kita tahu Gunung Kawi, Gunung Serandil,
Gunung Kemukus, lalu banyak lagi lah ya, semuanya gitu loh, apapun itu dimasukkan ke YouTube dan itu menguntungkan semua. Tapi kenapa sih Bapak itu hanya berpikir hanya menguntungkan konten kreator aja gitu, hanya menguntungkan orang-orang yang punya YouTube aja? Kenapa dia tidak berpikir menguntungkan tempat itu juga dan menguntungkan si Bapak itu juga? Kalau misalnya tempat itu jadi rame, jadi dikenal gitu, harusnya seperti itu. Tapi kok Bapak itu kok berpikirnya sempit banget teman-teman. Makanya saya nggak mau menyebutkan nama tempat itu teman-teman. Karena apa? Karena si bapaknya kemarin itu nggak mengizinkan, bahkan kayak gimana, melarang lah gitu loh, melarang tempat itu dikenal gitu. Sekarang di makamnya Mbah Nur aja ya, itu kan banyak sekali konten-konten kreator yang datang ke sana dan meng-up keberadaan dan sejarahnya, meskipun sejarah itu kadang konten kreator satu dengan konten kreator lain itu tidak sama, tapi intinya tempat itu jadi banyak dikenal karena adanya YouTube gitu. Dimana-mana kan orang pengen dikenal, pengen lebih banyak pengunjung, ini malah nggak boleh gitu loh. Kan lucu teman-teman. Akhirnya si bapaknya yang nggak mengizinkan itu, begitu saya ngomong seperti itu, bapaknya itu langsung bilang, maaf Bu, saya tinggal dulu, saya lapar gitu, belum makan gitu kan. Akhirnya yang nemenin itu bapak-bapak yang masih muda tuh di situ. Kita ngobrol banyak gitu. Saya ceritakan siapa saya kayak gitu. Terus kemudian orangnya ya sangat menyesalkan juga gitu ya sikap dari si bapak juru kunci itu. Kemudian gitu teman-teman cerita saya kemarin.